Once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Rofi Fatur Hasanah, NIM E 2019-2172. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 4, semester 3 Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Jember. Baik, di sini saya akan menanggapi sebuah video dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MBI, yang mana beliau menjelaskan tentang tanggapan perekonomian tanpa kebijakan pemerintah. Nah, saya akan menanggapi apa itu perekonomian tanpa kebijakan pemerintah. Sebelum pembahasan, kita harus mengetahui apa sih perekonomian tanpa kebijakan pemerintah. Perekonomian tanpa kebijakan pemerintah atau konsep perekonomian dua sektor ialah konsep perekonomian yang terdiri dari dua sektor, rumah tangga dan sektor perusahaan. Dalam perekonomian dua sektor tidak terdapat pajak dan pengeluaran pemerintah. Bukan hanya itu, perekonomian dua sektor pun tidak melakukan perdagangan luar negeri, yakni tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Dan dalam perekonomian dua sektor itu, sumber pendapatannya yang diperoleh rumah tangga adalah dari perusahaan. Pendapatan ini meliputi gaji, upah, sewa, bunga, dan keuntungan adalah sama nilainya dengan pendapatan nasional. Dan oleh karena itu, pemerintah tidak memungut pajak, maka pendapatan nasional atau dengan lambang Y adalah sama dengan pendapatan disposable atau YD. Nah, pendapatan yang digunakan oleh rumah tangga akan digunakan untuk dua tujuan, yaitu pengeluaran konsumsi dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor dan akan digunakan untuk modal, untuk membeli barang-barang seperti mesin, bahan baku, peralatan produksi, dan mendirikan bangunan pabrik dan bangunan kantor. Yang pertama, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Terdapat beberapa faktor yang menentukan tingkat pengeluaran rumah tangga atau secara seunit kecil atau dalam keseluruhan ekonomi. Yang terpenting dalam perekonomian dua sektor adalah pendapatan rumah tangga. Dan tabel yang menggambarkan hubungan di antara konsumsi rumah tangga dan pendapatan dinamakan daftar atau schedule konsumsi. Nah, daftar konsumsi pada dasarnya itu menggambarkan besarnya konsumsi rumah tangga pada tingkat pendapatannya yang berubah-ubah. Misalnya, seperti dapat dilihat. Nah, misalnya, pada waktu pendapatan seseorang adalah 500.000, konsumsinya adalah 500.000. Pada waktu pendapatannya 900.000, konsumsinya 800.000. Secara terperinci menunjukkan hubungan di antara tingkat pendapatan disposable dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam analisis makroekonomi yang lebih penting bukanlah melihat konsumsi dan tabungan suatu rumah tangga, tetapi melihat konsumsi dan tabungan dari semua rumah tangga dalam perekonomian. Pengeluaran konsumsi dari semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan konsumsi agregat dan tabungan semua rumah tangga dalam perekonomian dinamakan tabungan agregat. Ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu sebelum menerangkan ciri-ciri fungsi konsumsi dan fungsi tabungan terlebih dahulu, perlu didefinisikan arti dari istilah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi itu apa? Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut. Dan yang kedua, fungsi tabungan itu apa? Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional perekonomian tersebut.
Dan ciri-ciri fungsi konsumsi dan tabungan itu yaitu kekayaan yang telah terkumpul, suku bunga, sikap terhemat, keadaan perekonomian, distribusi pendapatan, dan yang terakhir tersedia tidaknya dana pensiun yang mencukupi. Mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.